kepercayaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, secara administrasi pun kami pertanyakan apakah betul ini milik lahan tersebut milik pribadi. Terus yang ketiga, pertanyaan saya, pada saat menempuh administrasi ini masyarakat membayar pembuatan ID card yang pertama dipungut 200.000. Yang kedua adalah semacam sewa lahan atau fisik dengan angka pungutan 5 juta. Apakah betul Pak Haji? Mohon maaf terkait hal ini yang Pak Haji sampaikan tadi, apa yang bisa dijawab sama Pak Haji sampaikan yang sebenarnya. Tapi kalaupun Pak Haji tidak menjawab pun itu menjadi hak Pak Haji selaku Sumbal. Demikian Pak Haji, mohon dibantu. Saya jawab poin yang pertama tadi tentang produksi ya. Cuma beberapa persen, memang betul kita dari koperasi di sini tidak tahu kandungan tanah di bawah, tidak tahu, kita nggak tahu jual ini titik ada emasnya. Cuma yang kita tahu di sini sudah ramai ditambang masyarakat secara ilegal, karena kita sebagai masyarakat Penjambangan sangat empati kepada masyarakat. Kita legalkan. Kita koordinasi dengan pemilik tanah tersebut. Alhamdulillah pemilik tanah tersebut sudah mempercayai kepada pihak koperasi. Kantor langsung kita bikinkan secara badan hukumnya koperasi, langsung kita buka. Terus masalah produksi, memang ada yang produksi, ada yang tidak, tergantung milik. Karena kita nggak tahu di dalaman tanah tersebut. Terus poin yang kedua tentang pemilik tanah, memang betul ini pemilik tanah pribadi yang dipercayainya kebetulan orang koperasi juga. Kita di situ ada aturan main dengan pihak pemilik tanah. Tidak mungkin pemilik tanah membebaskan begitu saja kalau tidak ada bisnis, adalah. Terus poin yang ketiga tentang pembayaran titik, memang betul. Karena apa? Karena kita mengajukan persyaratan begitu sama pemilik tanah pun kita ada ending. Memang betul. Terus kita pun tidak memaksa kepada peminat penambang, sudah disodorkan ini harus seperti ini. Barangkali rekan-rekan siap, ayo kita jalankan. Kalau misalnya rekan-rekan siap, berarti kita bukalah surat pernyataan kesepakatan bersama. Berarti kalau rekan-rekan tidak siap, janganlah bikinkan pernyataan, kecuali yang siap. Barangkali itu yang Haji tahu. Oke, bisa ditambahkan lagi? Pada saat masyarakat berminat untuk menambang, apakah betul awalnya ada keterangan bahwa lahan tersebut sudah melalui uji lab dan hasilnya positif, ada kandungan emasnya? Apakah betul? Kita tidak menyampaikan seperti itu, cuma ada historisnya masalah kandungan emas di areal tanah tersebut. Yang tadi poin pertama Ku Haji disampaikan, karena di sini sudah ada penggerakan masyarakat, katakan kalau bahasa di sini aclong, bahasa di sini onek. Daripada masyarakat di sini dikejar-kejar oleh APH, itulah kita rekrut. Kita sebagai pendiri koperasi tidak tahu kandungan di bawah seperti apa. Ya. Kembali lagi ke rezeki. Di selanjutnya begini, Haji. Ada nggak konsekuensi misalnya tadi lah, kalau kita bicara rezeki kadang-kadang ada yang 1 meter tembus urat, ada yang 10 meter belum tembus. Nah, kita bicara bagaimana kalau misalnya si A menambang yang sudah membayar iuran 5 juta, ternyata sampai ketemu wadas itu tidak tembus. Dalam artian kalau sudah ketemu wadas, kalau menurut saya nih, saya juga pernah main di tambang, itu tidak akan ada urat lagi. Betul. Itu kebijakan dari pihak koperasi seperti apa untuk mereka? Itu kita musyawarah bersama, karena kan tadi yang bicarakan, bahkan operasi tidak tahu isi perut bumi. Bila mana misalnya tidak produksi dalam kedalaman 12 meter kena cadas, silakan ada kebijakan dari pihak koperasi Anda mencari titik lagi dari areal 8 hektar tersebut.
Cuma di sini kebanyakan masyarakat dalam 2 meter namun jalan tinggalkan. Seperti itu. Kita udah memberikan satu kesepakatan dalam pertemuan bersama, kesepakatan bersama. Bila mana peminat penambang yang tadi misalnya tidak produksi sampai 12 meter tidak ada kena cadas, silahkan Anda mencari lagi, didampingi dengan tim tik-tik. Bila mana Anda misalnya saya mau di sini, silahkan dampingi sama dia sesuai aturan koperasi yang sudah disepakati. Tidak ada arahan secara tertulis misalnya si A menambang karena nggak tembus, silahkan kapan saja mencari titik. Tidak ada. Cuma kita ada dari berita acara pernyataan bila mana si calon penambang tersebut udah mendalami 12 meter tidak tembus kena cadas, silahkan untuk kebijakan dari pihak koperasi untuk mencari titik kembali. Itu kebijakan dari koperasi. Ternyata pelaksana di lapangan begitu Pak Haji cek ke lapangan baru 2 meter ditinggalkan, 1 meter ditinggalkan, karena mereka, kita pun tidak menyalahkan mereka karena mereka historisnya dari pemberangkatan onek tersebut yang perbatasan dari pihak perhutani, dan 2 meter mereka udah tembus Yang biasa mendapat urat dangkal. betul seperti itu. Itu yang jadi historis mereka itu. Oke, sangat paham dan mungkin mohon maaf bukan intervensi nih gitu ya. Pertanyaan saya berikutnya, apakah tidak ada kebijakan yang lebih dari itu? Sekiranya estimasinya begini, apabila si penambang tersebut kembali lagi ke rezeki nih, si A memang tidak ada rezekinya di emas, di lubang yang berikutnya gagal lagi, ada nggak pengembalian berapa uang persen misalnya dari dalam kesepakatan kita tidak ada. Dan apa, uang tersebut bukan untuk pengelola koperasi, kita untuk membantu administrasi untuk melegalkan lahan tersebut. Berikut kita tempuh dengan pemilik tanah milik tersebut. Izin Pak. Ya siap. Ya, berkaitan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Garing I RPK UKM 19 tahun 2015 Ya. bahwa koperasi tersebut itu acuan yang diterbitkan oleh Soeharto. Nah, dievaluasi sekarang kembali lagi ke Bambang Yudhoyono waktu itu ya. Nah, berkaitan dengan uang 5 juta itu, konteks koperasinya itu ada enggak itu? Konteks koperasi gimana? Yang uang 5 juta itu dalam administrasi koperasi. Itu kan udah kita jelaskan. Jadi koperasi itu bukan milik perorangan. Koperasi itu siapapun yang masuk anggota di situ sebagai penambang itu udah masuk anggota. Kalau berbicara koperasi, berhak anggota memberikan iuran. Kalau berbicara iuran, kalau ini tidak berbicara iuran, cuma kita membantu administrasi untuk memperlengkapi legal aspeknya tersebut koperasi. Nah, kembali ke masalah koperasi, yang mana koperasi tersebut harus ditempuh dengan namanya ART ya, atau istilahnya kan rapat anggota atau rapat tahunan. Ini koperasi ini berjalannya sudah berapa? Ini berjalan, kita baru berjalan 4 bulan. 4 bulan. Begitu kita melihat penggerakan masyarakat di sini dikejar-kejar oleh AVH, kita prihatin. Oh iya, dengan inisiatif kita musyawarahkan bagaimana kalau tanah tersebut ini kita pinta kerjasamanya kepada pemilik tanah. Berapa kira-kira anggota koperasi itu? Di sini anggota koperasi paling mencapai 70-an. 70-an. Kita pun tidak bisa mendirikan koperasi tanpa tidak ada anggota. Betul. Tidak ada, makanya itu. Sudah berapa kali rapat anggota untuk mengevaluasi atau kita rapat anggota pertama, kita rapat anggota untuk pembentukan koperasi. Kedua, sesudah terbentuk koperasi, kita rapat tentang kebutuhan koperasi untuk menempuh legal aspek. Terus kita rapat lagi untuk kewajiban anggota terhadap koperasi. Terus tentang kita rapat lagi kebersamaan untuk pembayaran titik, karena koperasi baru berdiri belum ada sumber mata uang. Makanya kita gali dari anggota tersebut. Otomatis anggota tersebut sebagai calon penambang. Oke, Kak Haji, sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Masih ada satu lagi lah nanti. Terkait katakanlah
angka 5 juta itu menjadi angka sewa lahan dan biaya administrasi untuk menempuh legalitas kegiatan tambang tersebut agar senantiasa tambang tersebut tidak menjadi penambangan ilegal, kan seperti itu tadi. Ada nggak komitmen dengan pemilik lahan tersebut berapa untuk alokasi ke koperasi, mungkin untuk biaya administrasi sekian, ketuan tanah sekian, ada nggak Pak Haji? Kalau untuk persentase itu ada. Ada. Tapi untuk anggaran yang saya tadi bicarakan, karena kita membutuhkan anggaran transportasi. Itu kalau dari anggaran uang tidak ada. Alhamdulillah pihak pemilik tanah, kalau pihak pemilik tanah misalnya minta sekian, nggak bakal kita bisa membayar. Nggak bakal kita mampu untuk membayar. Cuma dari anggota tambang tersebut untuk membutuhkan transportasi. Contoh, kita mager ini nggak bakal cukup puluhan juta. Beri kawat 2, ini kan itu keluarga. Berarti itu harus ada kerjasamanya. Karena di sini, karena ini masuk ruangan iup keluarga. Berarti tidak harus lagi. Kalau kita bacakan ke sana, penting mah kita tidak bisa membacakan. Penting pertambangan ini nyaman untuk masyarakat, tidak bermasalah dengan APH. Penting kita sinergi. Seperti itu yang bisa Haji jawab. Pertanyaan terakhir Pak Haji, kita mah sharing aja Pak Haji ya. Oke. Informasi tadi adanya pihak APH yang mengadakan sidak, apa betul? Tidak ada. Tidak ada. Hari ini Sampai saat ini tidak ada. Jadi gini, kita di sini sudah terbentuk poksi masing-masing di koperasi, bagian penanganan permasalahan, bagian titik. Di situ kita bekerja sesuai dengan poksi. Alhamdulillah pihak APH pun tidak ada yang turun ke lapangan. Sampai saat ini kita selagi nggak ada. Berarti hari ini yang saya dengar ada kegiatan isu itu, bohong isu. Nah mungkin kalau kita berbentuk dengan APH, pasti permasalahan ini kita istirahatkan. Harapannya Kak Haji kepada semua kalangan yang terlibat dalam Ya, intinya harapan kita sebagai warga masyarakat Pajampangan plus sebagai humas koperasi untuk masyarakat Pajampangan, hayu kita bersama dengan slogan ngahiji ngajadi hiji untuk membangkitkan perekonomian Pajampangan. Jangan sampai kita bisa ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu ya harapan. Terakhir tolong disebutkan kapasitas dan nama lengkap Pak Haji. Saya nama Haji Unang Suryana Sukoni sebagai humas koperasi tersebut. Kapasitas saya sebagai ketua LPKN Kabupaten Sukabumi, sekaligus darah saya sebagai jurnalis. Kebetulan saya sebagai dari media Sorot. Saya sebagai kabironya. Mohon maaf. Kabupaten Sukabumi. Sorot. Sorot media. Ini Sorot Tipikor soalnya. Ini Sorot Tipikor, ini Sorot media. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Soalnya ada di Sukabumi. Saya Sorot media, kebetulan